Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada umatnya, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, selagi-lagi nikmat iman dan Islam. Allah yang tidak pernah membeda-bedakan umatnya antara penjual burung merpati dengan Pak Bupati, antara penjual tomat dengan Pak Camat, antara pesinden dan presiden. Semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita la nabiyya ba'dahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman kecerdasan, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang selalu kita sebut dengan minaz zulumati ilan nur. Sahabat ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ceramah saya pada kesempatan kali ini yakni keutamaan membaca Al-Qur'an. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebagai penerang, petunjuk dan pedoman serta rahmat yang kekal abadi sekaligus mukjizat dan bukti kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan umatnya untuk senantiasa membaca Al-Quran sebagaimana wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakni Quran Surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Dan bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu yakni kitab Tuhanmu. Sebagaimana orang pada zaman sekarang tidak banyak membaca Al-Quran karena ia tidak memiliki waktu untuk membaca Al-Quran. Padahal pada bulan suci Ramadan ini kita lebih dituntut untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan petunjuk untuk hidup di dunia selagi-lagi untuk hidup di akhirat. Sahabat ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang telah menceritakan betapa besar keutamaan membaca Al-Quran. Adapun keutamaan membaca Al-Quran diantaranya yang pertama yaitu membaca satu huruf bernilai 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi dengan membaca basmalah saja kita telah mendapatkan 100 lebih kebaikan. Subhanallah. Yang kedua, bagi yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran tetap mendapatkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan ia benar dalam membacanya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dan ia terbata-bata karena kesusahan, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang ketiga, Al-Quran akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, menjadi orang yang paling mulia dan utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Al-Baihaqi At-Tirmidzi.
Tampak pada hadis di atas bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang umroh dan hajinya berkali-kali, bersedekahnya paling banyak, tetapi orang yang paling mulia adalah orang yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mengajar dan mempelajari Al-Quran. Saking mulianya membaca Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Itulah tadi 4 keutamaan membaca Al-Quran. Semoga uraian yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberikan motivasi untuk senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dari irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga esok jumpa lagi. Wallahumma fila tariqil ikhlas. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.